Langit Poso sore itu tampak cerah meski bumi baru saja diguncang oleh gempa hebat beberapa hari sebelumnya. Aroma debu bercampur lumpur masih menyelimuti udara, meninggalkan jejak luka yang belum kering di hati warga. Di tengah suasana duka itu, kabar mengejutkan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan datang langsung meninjau lokasi. Kabar itu awalnya dianggap sekadar isu, hingga akhirnya suara deru pesawat benar-benar terdengar di langit. Bandara kecil Poso yang biasanya lengang mendadak dipenuhi lautan manusia. Anak-anak duduk di pundak ayah mereka, sementara para ibu membawa bendera kecil buatan sendiri dari kain lusuh. Mereka ingin memastikan kabar itu nyata. Rasa penasaran bercampur harapan membuat waktu berjalan begitu lambat. Saat pintu pesawat terbuka dan sosok Gibran menuruni tangga dengan langkah sederhana, sorak-sorai langsung pecah seakan meluluhkan duka yang selama ini menghimpit. Warga berdesakan mendekat, meski aparat keamanan berusaha menjaga jarak aman. Namun yang membuat semua orang terperangah adalah ketika Gibran melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Tidak ada gestur kaku, tidak ada jarak seperti biasanya pejabat tinggi negara. Seorang ibu yang memeluk bayinya bahkan menitikkan air mata, karena ia merasa akhirnya ada pemimpin yang benar-benar datang melihat penderitaan mereka, bukan sekadar mengirimkan laporan. Teriakan penuh emosi terdengar dari sudut kerumunan. Seorang bapak tua dengan suara bergetar berseru, "Terima kasih sudah datang, Nak. Kami merasa tidak sendiri lagi." Suasana seketika berubah haru. Banyak yang menundukkan kepala, ada yang tak kuasa menahan tangis, dan sebagian lagi mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai tanda hormat. Poso yang diliputi duka kini seperti mendapatkan sinar baru yang menembus reruntuhan. Ketika langkahnya menginjak tanah, Gibran memilih mendekat ke warga ketimbang berjalan lurus ke barisan protokol. Ia menyapa, menyalami, bahkan menunduk untuk menerima doa dari seorang nenek yang merelakan rumahnya hancur demi menyelamatkan cucu. Gestur sederhana itu membuat banyak orang spontan bersorak, merasa seakan-akan dinding pemisah antara rakyat dan pemimpin runtuh di hadapan mereka. Seorang anak kecil dengan pakaian compang camping maju ke depan sambil membawa bunga liar. Dengan polos, ia menyodorkannya kepada Gibran. Senyum hangat langsung merekah di wajah wakil presiden itu. Ia jongkok dan menerima bunga itu dengan kedua tangannya. Adegan kecil ini membuat semua orang terdiam sesaat, lalu terdengar tepuk tangan bergemuruh. Tidak sedikit yang mengabadikan momen itu dengan ponsel seadanya, yakin bahwa kisah ini akan mereka ceritakan kepada cucu-cucu mereka kelak. Di balik keramaian, ada pula wajah-wajah skeptis yang awalnya menganggap kunjungan ini hanya sekadar pencitraan politik. Namun ketika melihat Gibran menyalami warga tanpa ragu, mendengar langsung tangisan, bahkan mau berjalan di jalan berdebu tanpa alas protokol merah, keraguan itu perlahan luntur. Kalau begini caranya, dia sungguh berbeda, gumam seorang pemuda yang sejak awal menahan diri untuk tidak ikut bersorak. Tak hanya warga Poso yang menyaksikan, media nasional pun segera menyorot momen ini. Kamera televisi menangkap setiap gerak Gibran yang seakan menyatu dengan rakyat. Namun yang paling berkesan bagi warga bukanlah liputan itu, melainkan kenyataan bahwa mereka akhirnya diperhatikan, dihampiri, dan diperlakukan setara oleh seorang pemimpin. Kehangatan itu tidak bisa dipalsukan oleh lensa kamera manapun. Sambil berjalan perlahan menuju tenda darurat yang sudah dipersiapkan, Gibran berulang kali menunduk memberi salam dan mendengar ucapan warga yang berebut menyampaikan keluh kesah. Meski tubuhnya dikerubungi kerumunan, ia tetap tenang, tidak tergesa, seakan memahami bahwa setiap detik kebersamaan dengan rakyat adalah hal berharga. Orang-orang yang hadir merasakan keikhlasan itu, hingga hati mereka luluh oleh suasana penuh empati. Ketika akhirnya Gibran memasuki area tenda utama, sorak-sorai masih bergema di belakangnya. Warga saling berpelukan, ada yang masih meneteskan air mata, ada pula yang tersenyum lega. Momen kedatangan itu seolah menjadi titik balik, bukan hanya bagi Poso yang baru saja dilanda bencana, tetapi juga bagi harapan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin muda yang mulai menunjukkan warna kepemimpinan berbeda. Hari itu, Poso tidak hanya menyambut seorang pejabat, tetapi seorang manusia yang datang membawa secercah harapan. Gibran tak langsung duduk di kursi yang telah disiapkan di bawah tenda utama. Ia justru meminta untuk diajak berjalan ke pemukiman yang hancur. Beberapa pejabat daerah sempat terlihat ragu, tapi ia tetap bersikeras. "Saya ingin lihat sendiri bagaimana keadaan mereka,"
katanya dengan suara mantap. Langkah itu membuat warga semakin kagum, karena tak banyak pemimpin yang mau turun menjejak lumpur dan debu pasca gempa. Di jalan menuju reruntuhan, ia menyapa anak-anak yang sedang bermain dengan bola bekas di tanah lapang. Bola itu terbuat dari kain perca yang diikat karet, tanda bahwa mereka berusaha tetap ceria di tengah duka. Gibran berhenti sejenak, menendang bola kecil itu dengan ringan, lalu tertawa bersama mereka. Adegan itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati orang tua yang menyaksikan luluh, bahwa anak-anak mereka diperhatikan, meski hanya lewat candaan singkat. Ketika memasuki area rumah yang rata dengan tanah, Gibran menunduk dalam-dalam. Reruntuhan kayu, batu bata, dan seng berserakan, seolah bercerita tentang kehidupan yang terhenti mendadak. Ia mengangkat sepotong genteng lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati, seakan menghormati kenangan yang tertimbun di bawahnya. Beberapa warga mendekat, menceritakan bahwa di bawah puing itu ada barang-barang berharga yang tak sempat diselamatkan. Seorang bapak parubaya tiba-tiba mendekap bahunya sambil menangis. "Ini rumah saya, Pak, habis semua." Gibran memeluknya erat, tanpa kata-kata panjang. Hanya genggaman dan tepukan di punggung yang ia berikan, tapi itu lebih dari cukup untuk menguatkan si bapak. Orang-orang di sekitar ikut terharu, karena jarang sekali mereka melihat pemimpin yang berani meneteskan air mata bersama rakyatnya. Langkahnya terus berlanjut ke gang kecil yang kini dipenuhi tumpukan kayu lapuk. Di sana ia menemukan seorang remaja duduk sendirian, memegang gitar yang patah senarnya. Wajahnya muram, mata sayu. Gibran mendekat dan duduk di sebelahnya. "Masih bisa dipakai?" tanyanya pelan. Sang remaja hanya menggeleng, lalu berkata lirih, "Ini peninggalan ayah." Gibran terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita akan bantu perbaiki. Jangan khawatir, kenangan ini tidak akan hilang." Beberapa meter dari sana, seorang nenek renta menolak untuk meninggalkan puing rumahnya. Ia duduk di kursi kayu yang masih utuh, menatap kosong ke arah langit. Saat Gibran menghampiri, sang nenek bergumam, "Disinilah saya lahir, disinilah saya ingin mati." Mendengar itu, ia menunduk hormat, lalu berkata, "Nek, izinkan kami membantu membangun kembali. Biar ada alasan untuk tetap hidup di tanah ini." Kalimat itu membuat nenek yang awalnya keras kepala menitikkan air mata. Suasana bertambah hening ketika azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid yang retak. Suara itu lirih, nyaris tenggelam oleh keributan. Gibran menundukkan kepala, menghormati panggilan itu. Warga yang mendampingi juga terdiam. Momen sakral itu terasa seolah memberi pesan bahwa di tengah bencana, Tuhan masih memberi kesempatan untuk bangkit. Usai azan, Gibran kembali melangkah. Ia sengaja memilih jalur yang sempit, agar bisa menyentuh lebih banyak tangan yang terulur. Setiap sapaan ia balas, setiap keluhan ia dengarkan. Warga merasakan kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar ingin memahami penderitaan mereka. Dari sorot matanya, tak ada tanda kebosanan, justru tampak tekad yang semakin kuat. Media yang mengikuti dari jauh nyaris kesulitan menangkap semua momen itu, karena Gibran bergerak cepat tanpa skenario. Wartawan hanya bisa merekam kilasan-kilasan kecil, tangan yang kotor karena memegang puing, baju yang terkena debu, dan wajah yang menunduk hormat di hadapan rakyat. Adegan-adegan itu lebih berbicara daripada pidato panjang. Ketika malam mulai turun, lampu seadanya dari genset menyinari jalur yang ia lalui. Warga tetap mengiringi, enggan melepas langkahnya. Anak-anak membawa obor dari bambu, seakan menyalakan jalan bagi pemimpin yang mereka percayai. Cahaya api berbaur dengan senyum dan tangis, menciptakan suasana yang tak mungkin dilupakan siapapun yang hadir malam itu. Sebelum kembali ke tenda utama, Gibran berhenti di sebuah lapangan terbuka. Ia menatap sekeliling, menghela napas dalam-dalam. "Saya tidak bisa menjanjikan keajaiban dalam semalam. Tapi saya janji akan berjuang bersama kalian. Poso tidak sendirian." Kalimat itu disambut sorak-sorai bercampur tangisan. Kata-kata sederhana, tapi mampu menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Malam itu, di bawah langit Poso yang penuh bintang, warga merasa tidak lagi menjadi korban yang terlupakan. Mereka merasakan bahwa seorang pemimpin telah turun langsung, melihat luka dengan mata kepala sendiri, dan berjanji untuk ikut menanggungnya. Bagi mereka, kedatangan itu bukan sekadar kunjungan, melainkan awal dari sebuah kebangkitan.
Malam semakin larut ketika rombongan kecil itu akhirnya tiba di area tenda pengungsian. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan panjang di dinding terpal yang sudah lusuh. Suara anak-anak yang batuk bercampur tangisan bayi memenuhi udara. Aroma obat-obatan dan nasi bungkus basi menegaskan betapa kerasnya kehidupan mereka setelah gempa. Gibran melangkah pelan, menunduk hormat kepada setiap warga yang menatapnya dengan penuh harap. Begitu masuk, ia langsung disambut seorang ibu muda yang memeluk anak balitanya. Mata si ibu sembab, rambutnya kusut, jelas ia belum tidur berhari-hari. "Pak, rumah kami rata, suami saya belum ditemukan," katanya dengan suara bergetar. Mendengar itu, Gibran spontan mengulurkan tangan, menggenggam bahunya. Ia tak memberi janji muluk, hanya berkata lirih, "Kita akan cari bersama. Ibu tidak sendiri." Ucapan sederhana itu membuat ibu tersebut menangis keras, lalu dipeluk oleh warga lain yang ikut larut dalam haru. Tak jauh dari situ, sekelompok anak duduk melingkar di lantai beralaskan tikar tipis. Mereka bernyanyi pelan untuk menghibur diri. Lagu itu terdengar sumbang, tapi penuh keteguhan. Gibran menghampiri mereka, duduk bersila tanpa peduli debu yang melekat di celananya. "Lagu apa ini?" tanyanya. Salah satu anak menjawab malu-malu, "Lagu sekolah, Pak. Supaya kami tidak lupa." Senyum kecil muncul di wajahnya. "Kalian hebat. Jangan pernah berhenti bernyanyi, meski dunia runtuh." Kata-kata itu membuat anak-anak tertawa, lalu bernyanyi lebih keras. Di sudut tenda, seorang nenek duduk sendiri sambil menatap kosong. Gibran menghampiri, berjongkok di hadapannya. "Apa kabar, Nek?" tanya Gibran dengan nada lembut. Nenek itu menoleh, lalu menjawab lirih, "Cucu saya tertimbun. Saya sudah pasrah." Matanya basah, tangannya bergetar. Gibran menggenggam jemarinya yang keriput, menunduk, lalu menutup mata sejenak. Tak ada kata-kata lagi, hanya keheningan penuh doa. Warga yang melihat pemandangan itu ikut terisak. Sementara itu, seorang remaja laki-laki mendekat dengan kaki pincang. Luka di betisnya masih terlihat jelas, dibalut kain seadanya. "Saya bisa sembuh, kan Pak?" tanyanya dengan tatapan penuh cemas. Gibran memanggil tenaga medis yang ikut mendampingi, lalu memastikan si anak segera mendapat perawatan layak. "Kamu kuat, ingat, yang bisa bangkit dari luka adalah pejuang," ucapnya. Remaja itu tersenyum tipis meski wajahnya masih pucat. Keramaian mulai tercipta. Banyak warga berebut ingin bercerita, ada yang kehilangan ladang, ada yang rumahnya hanyut, ada pula yang kesulitan mendapatkan susu untuk bayi. Gibran duduk di tengah mereka, mendengarkan satu persatu tanpa terburu-buru. Ia menulis catatan kecil di ponselnya, memastikan setiap suara terekam. Warga terkejut, karena biasanya pejabat hanya mendengar lalu pergi. Kali ini, keluh kesah mereka benar-benar diperhatikan. Suasana semakin syahdu ketika seorang ustaz mengajak semua orang berdoa bersama. Lampu minyak dimatikan, hanya tersisa cahaya lilin kecil yang menyala di tengah lingkaran. Doa mengalun lirih, memohon kekuatan dan kesabaran. Gibran menundukkan kepala, menutup mata, larut dalam suasana. Hatinya bergetar melihat begitu kuatnya iman rakyat meski kehilangan segalanya. Air matanya menetes tanpa ia sadari, dan momen itu membuat warga semakin yakin bahwa ia hadir dengan tulus. Setelah doa usai, Gibran mengangkat wajahnya. "Saya melihat kalian luar biasa. Poso hancur, tapi semangat kalian tidak roboh. Saya di sini untuk memastikan cerita kalian sampai ke pusat. Jangan khawatir, saya akan kawal sampai bantuan benar-benar turun." Kata-katanya disambut tepuk tangan, meski banyak di antara mereka masih menitikkan air mata. Beberapa anak lalu menghampirinya, berebut duduk di pangkuan. Mereka tidak peduli statusnya sebagai wakil presiden, yang mereka lihat hanya sosok orang dewasa yang mau mendengar. Seorang bocah bahkan memeluk lehernya sambil berkata, "Pak, jangan pulang cepat." Gibran terdiam, dadanya sesak. Ia menepuk lembut bahu si bocah, berjanji akan kembali lagi. Di luar tenda, angin malam bertiup membawa hawa dingin. Namun di dalam, suasana hangat menyelimuti. Warga saling merapatkan diri, duduk bersama, merasakan kebersamaan yang sempat hilang. Mereka merasa tak lagi sendirian dalam menghadapi bencana. Kehadiran seorang pemimpin muda yang mau duduk di tengah mereka memberi kekuatan baru. Saat hendak keluar, seorang ibu menyalami Gibran sambil berkata pelan, "Kami akan ingat malam ini, Pak. Terima kasih sudah datang."
Ia tersenyum, mengangguk, lalu menjawab, "Saya yang harus berterima kasih. Kalian sudah mengajarkan saya arti ketabahan." Ucapan itu membuat semua orang yang mendengarnya terenyuh. Malam itu tenda pengungsian tidak hanya menjadi tempat berteduh dari hujan dan dingin, tetapi juga menjadi ruang penyembuhan hati. Tangisan berubah menjadi pelukan, keluh kesah berganti doa, dan keputusasaan pelan-pelan digantikan harapan. Dari balik tenda sederhana itu, lahirlah keyakinan baru, bahwa Poso akan bangkit, dan mereka tidak akan berjalan sendirian. Pagi menjelang di Poso dengan langit yang berwarna oranye pucat. Setelah semalaman mendengarkan kisah pilu di tenda pengungsian, Gibran memutuskan untuk tidak terburu-buru kembali ke Jakarta. Ia ingin duduk bersama warga dalam suasana lebih santai, bukan sekadar mendengar tangisan. "Mari kita ngobrol saja di sini, biar semua orang bisa bicara," katanya sambil menunjuk lapangan kecil di dekat posko. Ucapannya langsung disambut riuh tepuk tangan. Warga pun berkumpul, duduk melingkar di atas tikar yang digelar seadanya. Tidak ada panggung tinggi, tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat. Seorang bapak tua memulai percakapan dengan suara lantang. Ia mengeluhkan akses jalan yang rusak parah sehingga bantuan sering terlambat. "Kalau jalan tak segera dibenahi, bagaimana kami bisa menjual hasil bumi?" tanyanya. Gibran mencatat dengan serius, lalu menjawab, "Saya akan sampaikan ke kementerian terkait, biar segera dipercepat." Giliran seorang ibu rumah tangga yang berbicara. Ia menceritakan kesulitan air bersih, karena sumur mereka runtuh akibat gempa. Selama ini, mereka hanya mengandalkan air hujan atau menunggu distribusi tangki dari relawan. Gibran mengangguk, lalu berujar, "Kita akan carikan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Air bersih bukan hanya kebutuhan darurat, tapi hak dasar yang harus segera dipenuhi." Ucapan itu membuat ibu tersebut tersenyum lega, seakan beban yang ia pikul sedikit berkurang. Tak lama kemudian, seorang pemuda berdiri. Dengan penuh semangat, ia menyinggung nasib anak-anak sekolah yang kini tak punya ruang belajar. "Kalau dibiarkan, generasi kami akan kehilangan masa depan," katanya tegas. Gibran menatapnya serius, lalu menjawab, "Kamu benar. Pendidikan tidak boleh berhenti. Kita akan bangun kelas darurat. Dan saya ingin kamu ikut mengawal, karena suara pemuda sangat penting." Warga langsung bertepuk tangan, memberi semangat pada sang pemuda. Suasana semakin cair ketika beberapa anak kecil mendekat sambil membawa buku lusuh. Mereka meminta tanda tangan Gibran di halaman kosong. Ia tertawa kecil, lalu menuliskan pesan sederhana, "Jangan pernah menyerah, kalian masa depan Poso." Anak-anak itu berlarian sambil menunjukkan tulisan tersebut, membuat semua orang terharu sekaligus tertawa. Seorang tokoh adat kemudian maju, membawa tongkat kayu yang menjadi simbol kehormatan. Dengan nada berat, ia berkata, "Selama ini kami sering merasa dilupakan. Tapi kehadiranmu memberi bukti bahwa suara kecil kami masih didengar." Ia lalu menyerahkan tongkat itu kepada Gibran sebagai tanda kepercayaan. Gibran menerimanya dengan penuh hormat, lalu berkata, "Saya tidak layak menerima simbol sebesar ini, tapi saya berjanji menjaga amanahnya." Dialog berlanjut dengan warga lain yang berbicara bergantian. Ada yang meminta perbaikan pasar tradisional, ada pula yang mengusulkan program kerja untuk pemuda. Semua suara dicatat, tidak satu pun diabaikan. Warga kagum, karena biasanya aspirasi hanya berakhir di kertas, sementara kali ini mereka melihat langsung seorang pemimpin benar-benar memperhatikan. Di sela percakapan, seorang remaja perempuan dengan suara bergetar bertanya, "Pak, apa nanti setelah semua ini selesai, Bapak masih ingat kami?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Gibran menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, "Saya tidak akan melupakan Poso. Justru dari sinilah saya belajar arti kepemimpinan. Jangan khawatir, saya akan kembali lagi." Kata-kata itu membuat remaja itu menunduk sambil menitikkan air mata. Sambil menyeruput teh hangat yang disajikan warga, Gibran mengajak mereka membicarakan solusi nyata. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pusat. Apa yang bisa dilakukan bersama di sini?" tanyanya. Warga pun saling memberikan ide, kerja bakti membangun rumah sederhana, membuat dapur umum, hingga menghidupkan kembali pasar mingguan. Gibran mengangguk puas, merasa semangat gotong royong masih hidup di tanah Poso. Beberapa jam berlalu, namun suasana dialog terasa seperti keluarga besar yang sedang musyawarah.
Tidak ada batas antara pemimpin dan rakyat, hanya percakapan hangat yang penuh empati. Tawa kecil sesekali pecah di tengah kesedihan, menunjukkan bahwa semangat hidup mulai kembali tumbuh. Ketika matahari sudah tinggi, Gibran berdiri dan menutup pertemuan. Saya tidak bisa menjanjikan semua akan selesai cepat, tapi saya berjanji tidak akan diam. Suara kalian sudah saya dengar, dan saya akan pastikan sampai ke telinga semua pihak berwenang. Warga berdiri serempak, memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan meneriakkan namanya dengan lantang. Hari itu, di lapangan sederhana, dengan tikar lusuh sebagai alas, lahir sebuah momen berharga. Dialog itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan jembatan yang mempertemukan luka dengan harapan. Dari situ, warga mulai percaya bahwa Poso bukan sekadar catatan di meja pemerintah, melainkan bagian penting dari perjalanan bangsa. Kabar tentang dialog hangat yang berlangsung di lapangan sederhana itu menyebar begitu cepat. Warga Poso yang tak sempat hadir mendengar cerita dari mulut ke mulut, bagaimana seorang wakil presiden mau duduk lesehan, mendengarkan keluhan tanpa protokol. Cerita itu berkembang, menimbulkan rasa kagum sekaligus harapan baru. Malamnya, warung kopi di pinggir jalan dipenuhi obrolan tentang sosok Gibran yang dianggap berbeda dari pemimpin biasanya. Media nasional pun mulai menyorot peristiwa itu. Tayangan televisi memperlihatkan Gibran bercanda dengan anak-anak, menerima tongkat kehormatan adat, dan meneteskan air mata di tenda pengungsian. Gambar-gambar itu viral di media sosial, memicu diskusi panjang. Ada yang menyebutnya pencitraan, ada pula yang membela dengan tegas bahwa apa yang terlihat adalah ketulusan murni. Di Poso sendiri, warga tak peduli perdebatan itu. Bagi mereka, kenyataan bahwa Gibran hadir langsung sudah lebih berarti daripada 1000 janji. Esok harinya, saat doa bersama digelar di lapangan utama, suasana menjadi semakin hikmat. Ribuan warga berkumpul, duduk bersila di tanah lapang dengan wajah penuh harapan. Setelah doa selesai, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan berteriak lantang, "Inilah pemimpin yang kami tunggu. Gibran the next president." Suara itu mengejutkan banyak orang, namun langsung disambut tepuk tangan riuh. Teriakan itu tak berhenti di situ. Dari sudut lain, sekelompok ibu-ibu ikut bersuara, "Benar, kami ingin pemimpin yang seperti ini." Gelombang sorakan mengalir semakin besar, membuat suasana penuh energi. Meski Gibran berusaha menenangkan dengan gestur tangan, seruan itu terus menggaung, seperti tak terbendung. Wajahnya tampak sedikit kikuk, namun senyumnya tetap hangat. Ia mengangkat mikrofon, lalu berkata, "Saya datang ke sini bukan untuk kampanye. Saya datang karena ingin mendengar langsung. Tapi saya berterima kasih atas doa dan dukungan kalian. Itu adalah semangat yang akan saya bawa ke Jakarta." Kata-kata itu disambut sorak-sorai, meski ia tetap berusaha menjaga agar suasana tak berubah menjadi ajang politik. Beberapa tokoh masyarakat mendekat, mengucapkan terima kasih atas keberanian Gibran turun ke lapangan. "Kami sudah lama tak melihat pemimpin seperti ini, Nak. Seperti melihat Jokowi muda lagi," ujar seorang tokoh dengan mata berkaca-kaca. Ucapan itu membuat banyak warga mengangguk setuju. Perbandingan dengan gaya kepemimpinan Jokowi pun makin sering terdengar. Di jalan-jalan kecil, mural spontan mulai muncul. Anak muda melukis wajah Gibran di dinding yang retak akibat gempa, dengan tulisan sederhana, "harapan baru." Sementara di pasar darurat, pedagang menamai lapaknya dengan julukan, "Next President Corner," sebagai bentuk dukungan. Semua itu terjadi tanpa komando, murni dari gerakan hati rakyat yang merasa diperhatikan. Kabar semakin heboh ketika sebuah video singkat menyebar di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat seorang bocah perempuan yang memeluk Gibran sambil berkata polos, "Jadilah presiden nanti, biar kami punya harapan." Video itu viral, ditonton jutaan kali dalam hitungan jam. Netizen ramai-ramai menulis tagar-tagar Gibran the next president, membuat nama Poso ikut jadi trending. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gibran tetap memilih untuk fokus pada warga. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah pemulihan pasca bencana. Namun diam-diam, ia menyadari bahwa suara rakyat punya kekuatan besar, lebih keras daripada slogan politik manapun. Poso telah menjadi saksi lahirnya gelombang dukungan yang tak direncanakan. Malam terakhir sebelum kepulangannya, warga menggelar acara kecil sebagai tanda terima kasih.
Mereka menyalakan obor di sepanjang jalan, menciptakan cahaya hangat yang mengiringi langkahnya menuju tenda perpisahan. Suara teriakan, "Gibran! Gibran!" menggema, bercampur dengan nyanyian sederhana yang dinyanyikan anak-anak. Suasana itu begitu emosional, membuat banyak orang menitikkan air mata. Ketika akhirnya berdiri di depan ribuan orang, Gibran menatap mereka satu persatu. "Saya tidak akan pernah melupakan hari-hari di Poso. Saya datang bukan untuk mencari sorak-sorai, tapi untuk merasakan apa yang kalian rasakan. Terima kasih sudah membuka hati kalian kepada saya," ucapnya. Kalimat itu menutup malam penuh haru, namun gema suara rakyat yang meneriakkan namanya tak juga berhenti. Hari itu, Poso bukan sekadar kota yang baru saja dilanda gempa. Poso menjadi panggung lahirnya seruan yang mengguncang politik nasional, Gibran the Next President. Sebuah suara spontan yang lahir dari hati rakyat, dan kini bergema hingga ke seluruh penjuru negeri. Gelombang dukungan dari Poso menyebar ke seluruh Indonesia dengan cepat. Media menyiarkan potongan-potongan momen emosional yang menampilkan Gibran berdiri di tengah rakyat, tanpa sekat, tanpa jarak. Banyak yang menilai bahwa gaya itu mengingatkan pada sosok Jokowi ketika pertama kali mencuri perhatian publik lewat kesederhanaannya. Nama ayah dan anak itu kembali disandingkan, meski Gibran berusaha keras untuk berdiri dengan identitasnya sendiri. Di Jakarta, para pengamat politik mulai berdebat. Ada yang menganggap Gibran hanya menumpang bayangan besar ayahnya, sementara sebagian lain melihatnya sebagai penerus alami yang mampu melanjutkan tradisi kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Artikel-artikel analisis bermunculan, membahas persamaan dan perbedaan gaya keduanya. Dari meja redaksi hingga warung kopi, diskusi tentang Gibran the Next President menjadi topik hangat. Sementara itu, Gibran justru terlihat menghindari komentar soal isu pencalonan. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah kerja nyata, bukan sorak-sorai. Namun, semakin ia menolak berbicara politik, semakin besar justru dukungan yang datang. Rakyat menilai sikap itu sebagai tanda kerendahan hati, sesuatu yang jarang ditemui pada tokoh lain. Bayangan Jokowi memang tak bisa dipisahkan darinya. Sejak kecil, Gibran hidup dalam sorotan, menyaksikan bagaimana ayahnya membangun kepercayaan rakyat lewat tindakan kecil yang berdampak besar. Kini, tanpa ia sadari, langkah-langkahnya di Poso seolah menapak jejak yang sama, turun langsung, mendengar, dan merasakan. Bagi rakyat, itu bukan sekadar strategi, melainkan bentuk nyata kepedulian. Di Solo, kota asal keluarga Jokowi, mural bergambar Gibran mulai bermunculan di dinding-dinding sekolah dan pasar tradisional. Tulisan di samping wajahnya berbunyi, "Asteris, lanjutan dari kesederhanaan." Asteris fenomena itu memicu perasaan nostalgia, seolah masyarakat melihat kembali awal perjalanan Jokowi yang sederhana namun penuh makna. Meski demikian, Gibran kerap merasa bimbang. Di balik senyumnya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap menanggung beban ekspektasi sebesar itu. Menjadi putra Jokowi berarti menghadapi perbandingan tanpa henti, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Bayangan itu bisa menjadi cahaya yang menuntun, tetapi juga bisa berubah menjadi beban yang menekan. Malam itu, di rumah dinasnya, ia duduk termenung sambil menatap layar ponsel yang dipenuhi berita tentang dirinya. Sorakan, Next President, terus bergema, tapi ia justru mengingat pesan ayahnya, "Asteris, jangan pernah terbuai oleh tepuk tangan, karena itu bisa berubah jadi ejekan seketika." Asteris kata-kata itu membuatnya sadar, perjalanan ke depan bukan sekadar tentang popularitas, melainkan tentang kerja keras dan konsistensi. Di sisi lain, kelompok politik tertentu mulai gelisah. Mereka melihat Gibran bukan lagi sekadar sosok muda yang belajar di panggung nasional, melainkan ancaman serius bagi peta kekuasaan. Strategi untuk meredam pengaruhnya mulai disusun, dari wacana hukum hingga kampanye hitam. Bayangan Jokowi yang melekat padanya justru menjadi pisau bermata dua, memberi kekuatan, sekaligus memicu serangan. Namun rakyat tampaknya tak peduli pada intrik itu. Video sederhana tentang Gibran memeluk anak-anak di Poso masih terus diputar, disebarkan ulang, dan menjadi simbol harapan baru. Bagi mereka, bayangan Jokowi bukanlah beban, melainkan jembatan kepercayaan yang membuat Gibran lebih mudah diterima. "Kalau dia seperti bapaknya, berarti kita masih punya harapan," ucap seorang pedagang di Pasar Senen.
Hari demi hari, dukungan yang awalnya hanya riak kecil berubah menjadi gelombang besar. Relawan yang dulu mendukung Jokowi perlahan mulai bergerak, kali ini dengan wajah baru, Gibran. Spanduk-spanduk kecil muncul di berbagai daerah dengan tulisan sederhana, asteris, dari Jokowi ke Gibran, harapan jangan berhenti. Asteris sebuah pergeseran yang membuat dinamika politik semakin panas. Meski begitu, Gibran tetap mencoba menjaga fokus. Ia lebih banyak turun ke daerah, berdialog dengan rakyat kecil, memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Setiap langkahnya seolah membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bayangan, melainkan sosok dengan jalan sendiri. Walau perbandingan dengan Jokowi tak bisa dihindari, perlahan-lahan ia mulai membangun cerita kepemimpinannya sendiri. Bayangan Jokowi memang selalu mengiringinya, tapi Gibran tahu bahwa pada akhirnya, ia harus berjalan dengan cahaya miliknya sendiri. Poso hanyalah awal, gelombang dukungan rakyat sudah bergerak, dan kini sejarah seakan menunggu babak baru, apakah ia akan selamanya dikenal sebagai anak Jokowi, atau justru menorehkan nama sendiri sebagai pemimpin masa depan. Matahari pagi di Poso menyinari tenda-tenda pengungsian yang masih berdiri kokoh. Meski luka akibat gempa belum sepenuhnya pulih, ada semangat baru yang terasa di udara. Semua berawal dari kunjungan Wakil Presiden Gibran. Kehadirannya meninggalkan jejak yang sulit dilupakan, bukan sekadar janji, melainkan sentuhan kemanusiaan yang membuat warga merasa dianggap ada. Hari terakhir di Poso, suasana terasa campur aduk. Banyak warga berkumpul di lapangan kecil dekat bandara, berharap bisa melihat sekali lagi sosok yang membuat mereka kembali optimis. Anak-anak membawa gambar sederhana yang mereka coretkan di kertas bekas, wajah Gibran dengan tulisan asteris, terima kasih. Asteris momen itu menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Ketika iring-iringan kendaraan mendekat, tepuk tangan dan sorak-sorai menggema. Tak sedikit yang menahan air mata. Seorang ibu parubaya melambaikan tangan sambil berteriak, asteris jangan lupakan kami, nak. Asteris Gibran yang duduk di kursi mobil membuka kaca, berdiri, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Senyumnya membuat suasana semakin menghangat. Di tengah kerumunan, suara spontan kembali terdengar, kali ini lebih keras, asteris Gibran the next president. Asteris teriakan itu diikuti oleh puluhan suara lain, hingga berubah jadi gelombang yang bergemuruh. Bagi sebagian orang, itu hanyalah luapan emosi, tapi bagi banyak lainnya, itu adalah doa sekaligus harapan. Gibran sempat terdiam, wajahnya menegang, lalu ia mengangkat mikrofon kecil dan berkata lantang, asteris, saya tidak datang ke sini untuk politik. Saya datang karena kalian keluarga saya, dan keluarga tidak akan pernah ditinggalkan. Asteris ucapan itu seketika membuat ribuan warga bersorak sambil meneteskan air mata. Kalimat sederhana itu mengikat hati mereka lebih kuat daripada slogan politik manapun. Di Jakarta, siaran langsung dari Poso menjadi bahan diskusi hangat. Para komentator politik menilai apa yang terjadi bukan hal biasa. Sebuah fenomena rakyat yang tumbuh alami, tanpa rekayasa, tanpa panggung besar. Inilah gaya politik baru, lahir dari empati, bukan sekadar strategi, ujar seorang pengamat di televisi nasional. Relawan-relawan lama yang pernah mendukung Jokowi mulai bergerak. Mereka merasa menemukan kembali semangat awal perjuangan. Dari Solo hingga Surabaya, dari Medan hingga Makassar, spanduk kecil mulai bermunculan, asteris, harapan baru dari Poso. Asteris kata-kata itu menjadi simbol lahirnya gerakan spontan yang mungkin akan berkembang jauh lebih besar. Namun Gibran tetap menjaga sikap. Ia menolak terbawa arus euforia. Dalam pertemuan terbatas bersama stafnya, ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada tugas sebagai wakil presiden, memastikan rakyat yang tertimpa bencana mendapat perhatian penuh. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, rakyat sendiri yang akan menilai, katanya tegas. Meski demikian, sorakan rakyat di Poso telah menorehkan bab baru dalam perjalanan politiknya. Ia sadar, cepat atau lambat, gelombang itu akan membawa konsekuensi. Dukungan bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa memancing perlawanan. Namun ia memilih tidak gentar. Bagi Gibran, suara rakyat yang jujur lebih berharga daripada kalkulasi politik yang penuh tipu daya. Di malam terakhirnya di Poso, ia duduk di beranda tenda, memandang langit yang penuh bintang. Suara anak-anak yang tertawa kecil masih terdengar dari kejauhan.
Dalam hatinya, ia berbisik, semoga aku bisa setia pada apa yang kumulai di sini. Sebuah janji yang mungkin akan menjadi kompas dalam perjalanan panjangnya ke depan. Ketika pesawat yang ditumpanginya lepas landas ke Jakarta, warga masih melambaikan tangan dengan penuh haru. Mereka tahu, mungkin butuh waktu lama sebelum seorang pemimpin kembali hadir di tengah mereka. Namun kehadiran Gibran sudah cukup untuk menyalakan api keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Dari tanah yang pernah diguncang gempa, lahir sebuah cerita yang bergema ke seluruh negeri. Sebuah kisah tentang pemimpin muda yang sederhana, tentang rakyat yang rindu keadilan, dan tentang seruan spontan yang mengguncang panggung politik nasional. Dari Poso, suara itu terus bergema, Gibran the next president.